Halo pecinta SCP, kali ini saya bakal membahas tentang SCP-002 atau yang dikenal dengan sebutan The Living Room. Tapi The Living Room yang satu ini tidak seperti ruangan yang kita kenal ya, karena tidak sesederhana itu. Jadi, The Living Room ini terbuat dari gumpalan daging yang bentuknya bulat seperti bakso ya, tapi di dalamnya ada yang aneh. Karena setelah diteliti, di dalamnya terdapat berbagai macam furniture, seperti ada sofa, ada tempat tidur, ada TV juga bahkan, dan setelah dicek, ternyata semua furniture ini terbuat dari DNA manusia. SCP-002 adalah salah satu SCP yang bisa dikatakan tertua yang ditahan di SCP Foundation. Untuk kisah lengkapnya, langsung aja kita simak cerita berikut ini yang sudah dikemas dengan sangat apik oleh Dr. Bob. Thanks to Dr. Bob for this video. Peneliti SCP Foundation membuka sebuah pintu sel ruang penahanan. Kedua orang itu sedang meneliti sebuah anomali yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah-tengah ruangan tampak sebuah benda bulat berukuran besar, dan sepertinya benda aneh itu terbuat dari gumpalan daging. Kedua peneliti saling berpandangan satu sama lain karena rasa tidak percaya. Benda apa sih itu sebenarnya? Mereka mengelilingi gumpalan daging yang besar itu kemudian memandangnya sambil bertanya-tanya, bagaimana caranya benda seperti ini bisa tercipta. Salah seorang peneliti akhirnya memiliki keberanian untuk menyentuh. Dia merasakan benda tersebut begitu hangat dan seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Perlahan-lahan dia pun menempelkan telinganya untuk mendengarkan. Namun tiba-tiba getaran dari dalam terasa semakin kuat. Hal ini membuatnya melompat menjauh karena ketakutan. Di saat yang sama rekannya memanggil dari sisi lain. Mungkin rekannya tersebut telah menemukan sesuatu. Setelah mendekat, dia melihat apa yang menyebabkan rekannya tersebut memanggil. Ternyata di tengah-tengah gumpalan daging raksasa itu ada sebuah pintu. Bentuknya seperti palka besi melingkar, sejenis pintu penutup yang ada di kapal selam. Sekarang kedua peneliti itu benar-benar bingung. Segumpal daging dengan ukuran besar saja sudah cukup aneh, ditambah lagi dengan adanya pintu besi di tengah-tengahnya. Salah seorang peneliti mengintip ke dalam. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ada di dalam sana. Ada sebuah sofa dan juga meja. Apakah ada seseorang yang tinggal di dalam benda ini? Semuanya terasa semakin aneh saja. Mereka pun melihat ke jendela observasi di mana supervisor sedang mengawasi mereka di atas sana. Dia tidak ragu-ragu dan langsung menganggukkan kepala. Kedua peneliti itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Batu, gunting, kertas. Peneliti yang kalah tampak menangis. Dia tahu bahwa pekerja di SCP Foundation sudah pasti akan berhadapan dengan benda-benda anomali yang aneh, berbahaya, bahkan menjijikkan. Tapi dia tidak pernah membayangkan harus masuk ke dalam gumpalan bola daging raksasa. Rekannya segera membuka pintu besi lalu mengulurkan tangan untuk membantu. Karena tidak ada lagi pilihan lain, peneliti itu pun melangkah masuk. Di dalam benda tersebut, udara terasa sedikit pengap dan lembab, seperti berada dalam sebuah gym yang sempit dan terlalu banyak orang yang berkeringat. Dia melangkah melewati pintu masuk yang sangat rendah. Matanya langsung menyesuaikan dengan cahaya yang redup di dalamnya. Dia berdiri di tengah-tengah ruangan kecil yang bisa dibilang cukup nyaman dan hangat. Sebuah lampu kecil tertata rapi di atas meja memberikan cahaya yang cukup baginya untuk melihat sekeliling. Ruangan itu juga dilengkapi dengan beberapa perabotan seperti sofa kecil dan juga tempat tidur double size. Di luar rekannya terdengar memanggil menanyakan bagaimana keadaan di dalam sana. Saat peneliti tersebut mencoba berbalik untuk menjawab, tiba-tiba saja pintu tertutup. Katupnya berputar sendiri dan terkunci dengan sangat kuat. Sang peneliti mencoba sekuat tenaga untuk memutarnya, tapi tetap tidak bisa. Dia terus menggedor-gedor pintu dan berteriak, "Apakah kamu baik-baik saja di dalam sana? Hei, apa yang sebenarnya terjadi?" Satu-satunya jawaban yang terdengar adalah teriakan tertahan di dalam bola daging itu. Dia terus mencoba menarik pintu, memutar katup dengan seluruh kekuatannya. Namun sampai tenaganya habis pun tetap tidak ada hasilnya. Suara seperti organ pencernaan yang sedang bekerja muncul dari dalam benda tersebut. Alarm mulai berbunyi dan saat dia masih terus berusaha membuka pintu, peneliti tersebut berjuang dengan begitu keras sampai-sampai pembuluh darah di kepalanya terasa hampir pecah. Namun tiba-tiba saja katup pintu itu berputar kencang. Peneliti tersebut terjatuh dengan keras ke lantai. Katup pun berputar dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, pintu pun akhirnya terbuka. Gumpalan bola daging itu berubah menjadi tenang lagi. Peneliti tersebut bangkit dari lantai dan perlahan-lahan dan hati-hati mengintip ke dalam. "Halo, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada orang di dalam?" tanyanya.
tapi tidak ada jawaban. Kemudian semburan udara panas keluar dari dalam benda tersebut, meniup rambut peneliti hingga terbang ke belakang. Dia mencoba mengintip ke dalam sekali lagi. Rekannya yang masuk tadi tiba-tiba sudah tidak terlihat. Di dalamnya masih ada sofa, tempat tidur, dan sebuah meja dengan lampu kecil. Tapi ada sesuatu yang baru di sana. Di depan sofa yang sebelumnya tidak ada apa-apa, kini terlihat sebuah televisi kecil. Walaupun tampak aneh, tapi sebenarnya ini hanyalah hari-hari biasa di SCP Foundation, tempat di mana benda-benda dan makhluk-makhluk anomali ditangkap dan dipelajari, termasuk SCP-002 yang juga dikenal sebagai The Living Room. SCP-002 adalah sebutan yang diberikan pada sebuah entitas seperti gumpalan atau tumor daging yang berukuran sangat besar. Bentuknya bulat dengan ukuran keliling sekitar 15 meter, lalu diperkirakan volumenya sekitar 60 meter kubik. Di salah satu sisinya terdapat benda seperti pintu dengan sebuah katup besi, mirip dengan pintu yang biasanya ada di kapal-kapal selam tua. Pintu tersebut mengarah ke bagian dalam gumpalan daging. Orang-orang yang mencoba masuk ke dalamnya pasti akan terkejut menemukan sebuah ruangan kecil yang menyerupai apartemen sewaan murah, lengkap dengan perabotan, bahkan juga ada sebuah jendela kecil. Anehnya, di bagian luar gumpalan bola daging tidak terlihat ada jendela. Pada kenyataannya memang tidak ada jalan keluar sama sekali kecuali pintu dengan palka besi tersebut. Perabotan yang ada di dalam ruangan tidak menunjukkan keanehan. Padahal menurut hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa seluruh perabotan tersebut terbuat dari tulang yang dipahat, anyaman rambut, bahkan dari zat-zat biologis lainnya. Intinya, semuanya berasal dari organ dan tubuh manusia. Analisis sampel yang diambil dari seluruh perabotan telah membuktikan bahwa masing-masing terbuat dari DNA yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya sesuai dengan DNA personel peneliti Foundation yang telah hilang di dalam SCP-002 beberapa saat yang lalu. Dan hingga saat ini, The Living Room menjadi penyebab hilangnya 7 orang anggota staf peneliti. Dan pada saat yang sama, selama penahanan di SCP Foundation, SCP-002 tampaknya telah menambahkan beberapa perabotan baru, termasuk 2 lampu, karpet, televisi, radio, kursi, 3 buku dalam bahasa yang berbeda-beda, 4 mainan anak-anak, dan juga sebuah pot tanaman kecil. Pengujian menggunakan berbagai entitas bukan manusia telah dilakukan untuk melihat apakah SCP-002 akan memberikan respon yang sama. Percobaan dilakukan menggunakan hewan laboratorium yang memiliki DNA mirip dengan manusia seperti simpanse. Namun sejauh ini, semuanya tidak berhasil membuat The Living Room bereaksi. Percobaan menggunakan mayat manusia juga dilakukan, tapi tetap tidak memberikan efek apapun. Tidak diketahui apa yang menyebabkan SCP-002 berperilaku seperti ini. Tapi proses apapun yang digunakan untuk mengubah bahan organik menjadi perabotan tampaknya hanya dipicu oleh kehadiran manusia yang masih hidup. SCP-002 ditemukan pertama kali di Portugal Utara. Berawal dari sebuah laporan tentang objek yang jatuh dari orbit bumi. Di dasar kawah kecil itulah ditemukan SCP-002. Entitas itu terbungkus oleh cangkang batu yang tebal, tapi dari retakan-retakan di bagian luar akibat benturan bisa terlihat kalau anomali tersebut terbuat dari daging. Seorang petani setempat adalah orang pertama yang melihat benda tersebut jatuh ke bumi. Kemudian orang itu membawa kabar tentang apa yang ditemukan ke desa terdekat. Pada saat yang sama, agen SCP Foundation level 4 yang ditempatkan di area tersebut mendeteksi adanya efek radioaktif yang meningkat. Dia pun segera melacak sumbernya di sekitaran kawah. Pasukan penangkap milik SCP yang dipimpin oleh Jenderal Mulhausen dikirim ke lokasi tersebut dan dengan cepat mengamankan area. Subjek uji dari desa terdekat direkrut untuk analisis awal. 3 orang dikirim secara langsung untuk masuk ke dalam tubuh SCP-002 dan benar, semuanya menghilang. Setelah mengetahui sifat mematikan dari anomali ini, Jenderal Mulhausen langsung mengeluarkan perintah penghentian level 4A berlaku pada seluruh penduduk lokal yang menyaksikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada informasi dari objek tersebut yang tersebar luas. Dia kemudian mengawasi pengangkutan objek ke fasilitas penahanan milik SCP Foundation. Para staf Foundation yang sedang mempersiapkan SCP-002 untuk direlokasi, tiba-tiba 4 orang anggota personel keamanan tampak terhipnotis. Di luar kesadaran, mereka masuk ke dalam objek tersebut dan seperti yang kita duga, keempat personel itu juga tiba-tiba menghilang. Ini adalah informasi pertama yang menunjukkan bahwa SCP-002 memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Dengan kemampuan itu, dia bisa mempengaruhi manusia agar masuk ke dalamnya secara sukarela. Setelah kejadian tersebut, barulah diketahui bahwa SCP-002 mampu menumbuhkan perabotan baru di dalamnya. Akhirnya, Jenderal Mulhausen
Paulsen memerintahkan semua staf untuk mengenakan setelan hazmat saat berurusan dengan SCP-002. Jenderal itu juga memimpin relokasi 002 dan ditempatkan di fasilitas aman hingga saat ini. Karena bahaya berkelanjutan yang dimiliki oleh SCP-002 ditambah dengan resiko mengancam nyawa yang ditimbulkan kepada siapapun yang masuk ke dalamnya, ditambah lagi kemampuan mengendalikan pikiran yang dia miliki, The Living Room telah diklasifikasikan sebagai Euclid. Entitas itu harus tetap dihubungkan setiap saat ke arus listrik yang sesuai untuk membuatnya tetap dalam mode pengisian daya. Mode itu akan membuatnya jauh lebih jinak. Jika terjadi pemadaman listrik, staf di area terdekat harus segera dievakuasi. Kemudian penutup darurat di sel penahanan objek harus segera dikunci dengan rapat. Setelah listrik dihidupkan kembali, sinar X dan cahaya ultraviolet yang menyala akan diaktifkan di sel penahanan sampai SCP-002 kembali ke mode pengisian daya. Tim peneliti yang menyelidiki SCP-002 dan hendak mendekat dalam jarak kurang dari 20 meter dari objek harus terdiri dari 2 orang anggota atau lebih. Mereka juga harus menjaga kontak fisik satu sama lain setiap saat untuk memastikan bahwa kondisi kejiwaan keduanya dalam keadaan normal. Karena perasaan bingung atau keraguan-raguan, bahkan kurang yakin, dapat menyebabkan mereka terhipnotis untuk memasuki The Living Room. Personel di bawah level 3 sama sekali tidak diizinkan masuk ke dalam SCP-002 dan setiap staf yang melakukan kontak dengan anomali itu harus dibawa menjauh tidak kurang dari 5 km. Kemudian juga harus menjalani karantina 72 jam dan evaluasi psikologis. SCP-002 adalah salah satu anomali tertua dalam database SCP Foundation, tapi tetap menjadi salah satu yang paling sulit dipahami. Mungkin suatu hari nanti, semuanya akan dapat dimengerti makhluk apakah itu sebenarnya dan mengapa dia bisa masuk ke dalam orbit bumi. Apakah ada seseorang yang mengirimkannya ke bumi? Mungkinkah dia datang ke sini untuk kemauannya sendiri? Atau jangan-jangan manusia sendirilah yang telah mengundangnya untuk datang? Sampai saat ini, semuanya masih menjadi misteri. Nah, para pecinta SCP, itu dia ya kisah dari SCP-002 yang disebut juga dengan The Living Room. Ternyata SCP yang satu ini bukan asli dari bumi, tapi datang dari luar angkasa. Sampai saat ini belum diketahui apa sebenarnya tujuannya datang ke bumi. Semuanya masih menjadi misteri. Untuk kisah-kisah SCP lainnya, nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe.